Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang beriman, tak bisa dipungkiri semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kita di dunia ini hanyalah menunggu waktu, tanpa tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Kematian memang rahasia ilahi. Bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tetap kematian itu akan menjemput kita. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, apakah ada tanda-tanda hari menjelang kematian seseorang? Menurut beberapa sumber, ada beberapa tanda-tanda menjelang kematian seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, tubuh menggigil setelah waktu asyar. Untuk tanda yang satu ini terjadi pada seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki. Bagi orang yang peka saat mengalami tanda ini, mereka akan memanfaatkan sisa waktu hidupnya untuk mencari bekal dalam menghadapi kematian. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda 40 hari menjelang kematian. Tanda kedua ini juga terlihat setelah waktu asar, di mana bagian pusat dari tubuh atau tepatnya di ulu hati akan berdenyut kencang. Hal ini menandakan daun yang tertulis nama kita di pohon arsy atau lauhul mahfudz telah gugur, dan tak lama kemudian malaikat maut akan selalu mengawasi kita setiap saat. Jika waktu dan tempatnya sudah seperti yang ditentukan, maka malaikat maut siap mencabut nyawa orang tersebut. Selain itu, ada pula yang meriwayatkan sebelum 40 hari menjelang ajal dijemput, telinga terasa berdengung secara terus-menerus. Kemudian tanda yang ketiga adalah tanda 7 hari menjelang kematian. Saat 7 hari menjelang kematian, biasanya orang yang bersangkutan akan diberikan ujian sakit oleh Allah, sehingga orang yang sakit tersebut akan mengalami selera makan tinggi, muncul keinginan untuk menikmati makanan yang mungkin saja selama ini belum pernah ia makan, dan setelah semuanya tercapai, maka disitulah malaikat maut akan menunaikan tugasnya untuk mencabut nyawa dari orang tersebut. Kemudian tanda yang keempat adalah tanda 3 hari menjelang kematian. Menurut beberapa sumber yang banyak beredar, saat 3 hari menjelang kematian seseorang, lazimnya yang dirasakan adalah adanya denyutan pada dahi bagian tengah, nafsu makan yang turun drastis, mata akan terlihat memudar atau seperti orang melamun, telinga terlihat layu, dan telapak kaki sulit ditegakkan. Jika tanda ini sudah dialami oleh seseorang, maka tak lama lagi orang tersebut akan menemui ajalnya. Kemudian tanda yang kelima adalah tanda 1 hari menjelang kematian. Tanda 1 hari menjelang kematian seseorang ini juga akan terlihat setelah waktu asar, di mana pada bagian ubun-ubun akan berdenyut dengan sangat kencang. Ini menandakan orang tersebut mungkin tidak akan menemui waktu asar keesokan harinya. Tanda yang terakhir adalah tanda akhir hayat dan nyawa siap dicabut. Dari beberapa sumber, sebelum nyawa dicabut, maka tubuh akan merasakan satu kondisi di mana udara dingin akan menyelimuti hampir di sekujur tubuh. Saat seperti inilah malaikat maut sudah mendatangi seseorang untuk melaksanakan tugasnya, kemudian meninggallah orang tersebut. Sahabatku yang beriman, dari beberapa tanda menjelang kematian seseorang yang sudah disebutkan tadi, ada satu pertanyaan menarik, yakni apakah benar tanda-tanda tersebut bisa kita jadikan acuan untuk setiap manusia ketika menjelang kematiannya? Dalam Quran surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul qais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat inilah yang harus kita jadikan acuan. Maksudnya bagaimana? Yakni tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat mengetahui kapan waktu kematiannya dan di mana dia akan meninggal. Jika tempat kematiannya saja manusia tidak bisa mengetahui, apalagi waktu kematiannya, yang artinya tidak perlu mempercayai tanda-tanda kematian yang sudah beredar luas seperti yang sudah disebutkan tadi. Jika ayat tersebut kita jadikan acuan, maka tanda 100 hari menjelang kematian, 40 hari menjelang kematian sampai 1 hari menjelang kematian seperti yang sudah dijelaskan sangatlah bertentangan dengan Quran Surat Luqman ayat 34. Ini adalah kebenaran yang pertama. Kemudian hal menarik yang kedua adalah nyawa kita digambarkan layaknya daun di pohon Lauhul Mahfudz. Yang perlu kita sadari terlebih dahulu, di mana ada dalil atau ayat yang menyebutkan bahwa Lauhul Mahfudz adalah berupa pohon berdaun. Padahal Lauhul Mahfudz sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya yang tertuang dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 70, yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Dari ayat tersebut kita sudah bisa mengetahui bahwa Lauhul Mahfudz bukanlah pohon berdaun, yang mana jika daunnya jatuh maka akan ada kematian bagi manusia. Bukanlah seperti itu. Yang perlu kita garis bawahi dalam hal tanda menjelang kematian seseorang adalah hindari mudah terlarut dan mudah percaya ketika kita hanya membaca, mendengar, atau bahkan melihat hal-hal tersebut dimanapun sumbernya. Karena apa-apa yang diambil tanpa adanya sumber yang jelas dari Al-Quran maupun hadis sahih, maka bisa dikatakan sebagai kedustaan yang besar. Mari kita semua lebih cermat, lebih kritis dalam memilah-milah sumber informasi dan selalu tanyakan kepada ahlinya. Kemudian ambil hikmah baiknya dan terapkan pada diri kita masing-masing. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kita dari segala macam fitnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.